dan media sosial lainnya. Kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Hari ini sudah masuk di H-2 terakhir di bulan suci Ramadan, insyaallah. Kita kembali mengkaji berbagai disiplin ilmu agama Islam mulai dari awal tadi tanggal 1 Ramadan sampai ke besok insyaallah, dengan mengangkat berbagai tema mulai dari akidah, tauhid, tasawuf, sejarah, filsafat dan lain sebagainya. Dan hari ini kita mengangkat tema tentang kisah Ashabul Qaryah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kage di yaumul mahsyar Allah Ta'ala melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaatul uzmah, Amin. atau syafaat yang paling agung kepada kita galau-galau, dan itu menjadi dambaan atau cita-cita dan doa kita galau-galau. Dan semoga Allah mengijabah doa itu, barokah salawat kepada Nabi SAW. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana berada yang menyaksikan siaran ini. Hari ini kita mengangkat tema yang berjudul kisah Ashabul Qaryah. Sebelum kita masuk ke kisahnya, kita flashback lagi ke belakang untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya ada dua tema yang ada kaitan dengan hari ini. Pertama itu tema sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu ada 5 periodisasi. Pertama periodisasi pra Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang kedua periodisasi diutusnya baginda Nabi SAW, dari mulai beliau diutus sampai beliau wafat. Yang ketiga masa namanya periodisasi Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang selanjutnya keempat yakni masa kesultanan Islam. Ada 3 kesultanan besar di samping kesultanan yang lain, Sultanan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Dan yang terakhir masa kita ini, periodisasi peradaban Islam modern. Kata Nabi yang terbaik itu adalah 3 masa. Masa Nabi, masa sahabat, sama masa kesultanan Islam. Kita sudah berada di masa akhir zaman, di masa penghujung yang bukan lagi disebut sebagai masa terbaik, artinya masa berjayanya Islam. Nah, yang akan kita bahas hari ini yakni peradaban yang pra Nabi Muhammad atau peradaban pertama dalam sejarah peradaban Islam, yakni di zamannya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kaitannya kisah Ashabul Qaryah yang akan kita kupas hari ini. Nah, lalu kita flashback kembali, kilas balik lagi ke tema kita di beberapa waktu yang lalu mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ada 6 klasifikasi Nabi dan Rasul itu. Pertama yakni Nabi dan Rasul yang secara tekstual disebut oleh Al-Quran. Itulah yang 25 kita kenal, kita hafal itu. Yang kedua Nabi dan Rasul yang secara tekstual tidak disebut namanya dalam Al-Quran, tapi kisahnya secara kontekstual disebut dalam Al-Quran. Contohnya yang ini Nabi Uzair, Nabi Syamuel, dan Nabi Khidir. Di antaranya sudah beberapa kita ceritakan kemarin dengan di RRI Perempat ini. Oh gitu ya, saya ada beberapa nama nabi lagi nih. Iya, ini yang kedua ini Cek, dia disebut secara kisahnya dalam Al-Quran tapi tidak disebut namanya, siapa namanya. Nah, jadi secara kontekstual disebut dalam Al-Quran. Ialah 3 tadi kan salah di antaranya. Lalu yang ketiga yakni Nabi dan Rasul yang tidak diceritakan dalam Al-Quran baik secara konteks maupun secara teks langsung, tapi diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yakni contoh Nabi yang diceritakan oleh hadis Nabi SAW ini yaitu Nabi Syam'un Al-Ghazi. Kemarin juga sudah kita bahas ceritanya. Sudah itu Nabi Syith alaihissalam dan beberapa nabi-nabi yang lain. Lalu yang keempat yakni Nabi dan Rasul yang masih terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat atau perdebatan di kalangan para ulama. Apakah tokoh ini seorang Nabi dan Rasul atau hanya orang soleh yang disebut oleh Al-Quran? Nah, yang nak kita bahas petang ini, hari ini, salah satunya masuk kriteria kategori Nabi yang keempat ini tadi.
Nah, siapa contohnya yang kategori keempat ini? Ada namanya Raja Zulkarnain. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah Zulkarnain ini nabi dan rasul atau hanya seorang raja yang soleh yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu ada juga kisah Luqmanul Hakim, seorang ayah yang profesinya tukang kayu yang memberikan kalam hikmah nasihati anaknya sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Ini juga perbedaan pendapat, apakah beliau ini nabi atau hanya orang soleh itu kan Al-Quran. Yang ketiga ada namanya Imran, bapaknya Siti Maryam, iainya Nabi Isa, kakeknya Nabi Isa. Nah, jadi nama surat dalam Al-Quran surah Ali Imran, keluarga Imran. Lalu ada juga nama Maryam, seorang perempuan, satu-satunya perempuan yang disebut namanya di Al-Quran dan dijadikan nama surah. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah beliau ini nabi atau hanya orang biasa. Karena ada juga pendapat walaupun kecil yang dominan mengatakan ada nabi itu betino. Kalau rasul kata lanang kalau. Nah, jadi Maryam ini masih terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang pasti beliau seorang wanita yang soleha. Karena sesuatu yang sangat VIP pasti kan diceritakan oleh Al-Quran, perempuan betino pula dan juga jadi nama surat. Tentu itu bukan hal yang biasa, hal yang sangat istimewa itu. Lalu yang terakhir, kategori nabi keempat ini tadi yang masih perdebatan, ikhtilaf di kalangan ulama apa nabi rasul atau bukan atau hanya orang soleh, yakni nak kita ceritakan hari ini. Habib An-Najjar. Nah, kisah disebut dalam Al-Quran, dalam surah Yasin disebut sebagai kisah Ashabul Qaryah. Nah, kita lanjutkan dulu sebelum kita ngupas cerita Habib An-Najjar. Yang kelima, ada kategori nabi dan rasul yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, tidak juga diceritakan dalam hadis, tidak juga ikhtilaf di kalangan ulama apakah nabi dan rasul atau bukan, tapi dia diceritakan di kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Yo, kalau hari ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, siapa contoh nabi ini? Ada namanya Nabi Armia. Dalam literatur lain di Yahudi dikatakan Yeremia. Ada Nabi Ash'ia, dalam literatur lain dikatakan Yesaya. Ada Nabi Daniel bahasa Arabnya itu, dalam literatur lain disebut Daniel. Ada juga Nabi Jirjis alaihi salam yang kaget besok pagi kalau jemaah mantau subuh sudah salat subuh yang program RRI Pro 4 ini kami akan menceritakan tentang Nabi itu, Nabi Jirjis alaihi salam. Dalam literatur lain disebut George tulisannya. Nah, dan banyak nabi-nabi yang lain yang diceritakan oleh kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Yang terakhir, yakni kata para ulama itu kategori nabi dan rasul yang bisa jadi beliau-beliau ini para nabi dan rasul yang beliau menjadi pemuka atau pimpinan dari agama-agama selain Islam, non-muslim artinya. Nah, tapi setelahnya mungkin ajarnya ada revisi dan perubahan oleh umatnya, lalu ajarnya ada sampai hari ini. Tapi bisa jadi tokoh-tokoh sentral tuh, tokoh-tokoh utamanya itu adalah nabi dan rasul. Siapa contohnya tokoh yang ini? Di Iran itu ada agama namanya Majusi yang nyembah api, yang dulu bisa jadi beliau ini nabi dan rasul, tidak ada mengajarkan untuk nyembah selain Allah. Iran nyebutnya Zoroaster, dalam literatur Arab dikenal sebutan Zarathustra. Lalu ada juga kalau kita tahu di peradaban Tiongkok ada pemuka agama Konghucu namanya Kongzili. Nah, ada juga yang mengatakan ini seorang nabi Kongzi. Ada juga di peradaban Hindu dan Buddha nama Krishna dan Siddhartha Gautama. Ini juga dikatakan pendapat ulama mengatakan bisa jadi beliau ini nabi dan rasul. Nah, itu 6 klasifikasi atau macam-macam dari kelompok golongan nabi dan rasul. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kategori yang ke 1 2 3 4 tadi ya. Nabi dan Rasul yang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah hanya Nabi dan Rasul atau hanya orang soleh adalah kisah Habib An-Najjar. Nah, yang kisahnya dikenal dengan sebutan kisah Ashabul Qaryah. Nah, dikisahkan dalam surah Yasin. Ashabul Qaryah itu artinya kalau kita terjemahkan secara bahasa penduduk dusun, uang dusun artinya. Nah, sama Cik Ilham ini. Cik Ilham ini mau dusun ini. Uang dusun nih. Uang dusun tapi mampu kota. Dusun sekayu. Kuyung kan. Ashabul Qaryah artinya penduduk desa, uang dusun kalau kita terjemahkan. Habib An-Najjar artinya kalau kita terjemahkan Habib itu kekasih. Mungkin kalau ngomong Habibi itu itu. Kekasih artinya.
atau yang dicintai, an-najjar artinya tukang kayu. Nah, jadi maksud itu wong ini nih dia punya sifat kasih sayang dan ini berprofesi sebagai tukang kayu gitu. Itu gelar, Cek. Gelar, Bukan ya. namo yo. Jadi namanya siapa tidak tahu, wallahu alam bisawab siapa beliau ini, tapi dikatakan Cek itu be kan. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam atau Nabi Isa al-Masih, itu Nabi Isa ini punya 12 murid. Oh, itu. Yo. Nah, salah satunya ada yang membelok kepada ajaran beliau. Yang lainnya itu mengikuti daripada ajaran beliau. Nah, murid-murid beliau ini dikenal dengan sebutan kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun. Yo, kaum Hawari namanya. Jadi betina bukan Ustaz? Bukan, Cek. Bukan, Lanang galau ini. lanang galau. 12 ikon. Iya. Walaupun namanya ada Hawariyun itu. Bukan, Cek. Nama beda ya? golongan wong 12 ini. Nah, Hawariyun namanya. Nah, nama sikok-sikoknya salah satunya ada di kisah ini kakek kan? Itu. Nah, itu telepon bukan tadi? Ada. Ya, nak telepon boleh? Kita angkat ke 351656. Mumpung masih ada waktunya. Oke, Ustaz. Sambil kita nunggu telepon lagi. Iya. Oke, Ada nih namanya. Kita angkat ke selamat petang hikmah Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita ya. Bukan, Rara bukan. Tira. Bukan. Siapa? Rara. Oke, Cik Oh, Rara, Cik Rara. silakan dengan Pak Ustadz kita apa yang pengen ditanyain tuh terkait dengan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini Ustaz ya, saudara saya itu kan keguguran. Anaknya ini kan laki-laki, meninggal kan keguguran. Nah, itu kalau mau diakikoin itu bagaimana Ustaz? Boleh atau gimana? Nah, itu aja. Oke. Ya udah, makasih ya Ustaz. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit melenceng dari topik kita mungkin Ustadz ya. Iya. Mungkin bisa dijawab Ustadz? Iya, jadi singkatnya Cak ini, Cak ya. Akekah itu berlaku untuk bayi yang sudah lahir dan sempat hidup Nah, jadi dia itu di akekah. Walaupun mungkin dia tidak lama Nah, tapi kalau dia belum lahir, artinya dia wafat dalam kandungannya, itu kan masih belum diketahui siapa jenis kelaminnya Nah, jadi maka di situ tidak ada perintah untuk mengakekah. Tapi kalau dia sudah lahir, sudah jelas budak nih, walaupun dengan misal dia lahir cuma berapa menit dia lahir tiba-tiba dia meninggal kan. Nah, tapi sudah tahu itu kan jenis kelaminnya apa, dia ini apa, itu tidak ketik masalah kalau ada akekah. Tapi kalau tidak juga tidak ketik masalah karena beliau juga kan sudah meninggal dunia kan, sudah wafat. Karena akekah itu yang dimaksud tergadai itu untuk membersihkan dan melunaskan kategori anak yang tergadai itu tadi supaya dia memang benar-benar menjadi bebas dan merdeka. Kayak yang memerdekakan hamba sahaya kayak itu Ustaz ya sebetulnya. Mirip, hampir mirip, tapi beda kan ya? Beda status hukumnya. Nah, apa namanya itu? Sehingga kakek dia sudah dewasa tidak lagi menjadi anak yang tergadai Cak itu kan. Jadi Cak itu biasa saran kami. Kalau apa namanya itu boleh tidak ada akekah ya boleh baik jawabannya. Yang sepengetahuan kami ya boleh baik jawabannya. Kalau dia lahir apa jenis kelaminnya kan jingok dulu kan. Nah, walaupun dia dengan kakek dia akekah. Kalau tidak juga tidak masalah. Tapi kalau dia belum lahir itu kan belum resmi jenis kelaminnya, belum tahu siapa. Nah, itu walaupun maaf Ustaz sudah ada hasil dari USG misal kayak itu. Iya, karena tidak pacak dipasti kan Cek. Belum nyato nih belum nyato kan. Kelihatan iya, langsung. apalagi dia meninggal dalam perut kan itu kan masih belum jadi apa istilah itu? Bayi yang seutuhnya itu seutuhnya kayak itu. Jadi fisiknya yang seutuhnya. Walaupun mungkin dia sudah ada ruh kan, sudah ada aliran darah kan. Sudah ada nyawa, sudah ada nafas. Nah, jadi itu apa nama itu kalau dia masih di dalam kandungan meninggalnya tidak jelas jenis kelaminnya, maka tidak usah lagi diakikah. Oke, baik. Ustaz mungkin psiko lagi ya? Oh iya, kita lanjutkan. Kita terima lagi ada siapa? Halo Hikmah Ramadan, assalamualaikum putus. Silakan kelamuan Caknya ya. Oke. Nah, ada lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Akbar, silakan dengan Ustadz kita apa yang pengen ditanya itu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dan batin wasta. Yo, siap sama-sama Cek. Mohon maaf. Mana kata-kata yang tidak disengaja ya. Nanya-nanya tentang nanya ini lah. Iya. Nah, hari ini luar tema Pak Ustaz. Oh iya, lanjut. Jangan apa-apa. luar angkasa, agak sulit kita. Kamu tuh zakat fitrah ini. Oh iya. Oh zakat, iya. Iya, zakat fitrah ini ada yang ngomong 2,5 kilo. Ada yang bilang 3 kilo. Itu.
Tapi kita ngambil yang 3 kilo tapi kan. Iya. Ya, itu baik apa yang mano Abdulnya kan. Oh iya. Nah, sudah tuh nanya anak aku nih yang kecil ini tak tanya ke nih kentut dalam ayo. Oh iya. Jawang sekayu dalam laju. ayo apa kencing dalam ayo tuh. Apa birek dalam ayo jadinya tuh mana? Oke, ini soal puasa ya ini ya. Ada berapa puasa? Oke, Oh, baiklah iya. kalau itu. Baik, itu banyak yang ringan-ringan beda Ustaz. Ayo, siap. ayo. Anakku nih baru 10 tahun umurnya nanya baru. Itu Masya banyak Ustaz ya. Yo, Yo. siap. Nah, jawabnya aku ucapkan terima kasih ya. Yo, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama pernah kita bahas dulu ya Ustadz ya. Iya benar. Tapi Cik tidak Ilham apa-apa, lah kalau kita tidak salah ya sama anunya, Cik Ilham hostnya juga. kemarin. Kita flashback lagi tidak apa-apa lah untuk Iya. memahami kembali dengan pertanyaan Cik Akbar tadi Ustadz Iya. mengenai pembayaran zakat fitrah dengan beras. Iya, jadi zakat fitrah itu dengan bahan pokok dalam hal ini beras kalau kita di Indonesia. Iya. Nah, jadi takaran yang ditentukan oleh baginda Nabi SAW sok dengan mud itu ketika dikonversikan ke dalam takaran di Indonesia, ya, itu ada 2 macam takaran. Pertama ada takaran orang pakai canting puan nih. Nah, pakai apa kaleng bekas susu ini susu black and red. Iya. Itu yang pertama. Ada yang kedua menggunakan takaran kiloan. Ada yang Kilograman, ya. Kilogram ya. Nah, untuk memudahkan karena kita sehari-hari ini menggunakan takaran kilogram, maka pemerintah itu dalam hal ini Basnas, MUI dan Departemen Agama, Kementerian Agama kalau sekarang tidak lagi Departemen Agama tuh, ya aku kena sentil pula salah nyebut Kemenak institusi gitu itu. sekarang. Iya, bukan lagi Depak ya. Nah, tiga institusi ini sudah sepakat bahwasanya menentukan dengan kriteria tertentu. Nah, sebelum kita bahas yang itu, kita bahas yang soal canting nih loh. Dia tuh kalau cantingan itu kisaran antara 10 sampai 12 cantingan ya. Itu. Iya, nah lebih bagus kurang jangan. Nah, untuk Kayak canteng susu kecil itu ya Ustaz ya? iya susu biasa ya. Oh yang biasa tuh kan? Bukan Yang black. Iya, yang black kan ya. Bukan yang ini, bukan yang susu apa? Yang besar stagen itu bukan ya? Bukan. Jadi ini kayak besar dikit dari gelas kayak itu Ustaz ya? Iya, yang yang umumnya. Kalau sekarang nih SKM ya susu Iya, kental manis kan? Kan banyak susu kental merek-mereknya manis. kan, macam-macamnya kan? SKM. Nah, tapi itu benar. takarannya sama itu secara secara apa? Matematis ya. Nah, biasanya itu antara 10 sampai 12 cantik. Oke. Nah, kalau Jiong dulu uji wong nyai gitu dulu, lengkap kelas 12 canting jangan kurang supaya takaran yang dimaksud apa namanya itu dalam zakat fitrah itu memang benar-benar memenuhi dan cukup. Lebih dia itu tidak apa-apa, kurang jangan. Nah, untuk menghindari kurang itu tadi maka wong dulu ngembek 12 canting. Kan? Oh itu. Itu. Nah, dalam hal kilogram, ngapa Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia dengan Badan Amil Zakat Nasional itu mengambil keputusan kalau dulu dia tuh ngembek 2,5 kilo ya. Iya. Kalau sekarang ditetapkan 7,5 kilo, mungkin ada juga yang tetapkan ada yang tetapkan 3 kilo ya. Nah, ngapa beda pendapat itu Ustaz? Karena implementasi konversinya ke dalam kilogram itu dengan takaran yang dibawa Nabi itu berbeda. Beda-beda ya Ustaz. Nah, minimal dalam mazhab Syafi'i itu diistinbatkan lebih kurang 2,5 kilo. Nah, ada juga yang ngatakan bukan 2,5 sebenarnya 2,7,5 itu. 2,7,5. 2 kilo 7,5 mato. Lah nak 3 kilo dikit lagi ya. Nah, nak 3 kilo. Nah, maka untuk ikhtiyati atau kehati-hatian institusi keagamaan kita di Indonesia itu menetapkan itu antara 2,5 sampai 3 kilo. Jadi kalau kita nak aman ambillah 3 kilo supaya kalau 3 kilo itu aman insya Allah dia tidak mungkin kurang Lebih, karena Pak dia Ustaz, lebih ya. dikit kan situ. Nah, itu insya Allah bagus. Nah, 27,5 itu juga bagus. Nah, yang 2,5 kilo itu juga ujung sekarang kalau timbangannya tidak hangat, tidak tepat 2,5 kilo, kurang dari situ. Nah, itu kalau dikatakan tidak ada sempurna. Nah, Ya. itu tadi. Bukan tidak sah, tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, kurang ininya, kurang keafdalannya. Nah, maka bagi kita yang apa nama itu di Indonesia ini kalau pacak berasnya itu 3 kilo lebih kan, jangan sampai di bawah 3 kilo. Untuk Lebih tidak apa-apa penjagoan ya saya bagus ya. lebih tidak ya? apa-apa, bagus tidak apa. Itu batas minimal itu, Cek. Batas minimal itu tuh. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, "Pak Ustadz, aku nih punya lahan sawah itu 80.000 hektar, Pak Ustadz." Luas berduit itu. Oh, aku zakat fitrah aku tetap 3 kilo Pak Lah. Ustaz. Jika Mas Bro itu minimal. Misal dia nak zakat fitrah 1 ton, boleh tak? Boleh Malah jawabannya. bagus nian ya. Iya. Artinya banyak ninjonya ya. Banyak dapatnya itu. Di samping zakat mal juga ngeluarkan kan. Itu.
Nah, jadi itu mengenai ketentuan tadi ya. Kalau pajak 3 kilo jangan kurang. Karena timbangan sekarang kan beda-beda, Cek. Oh, iya. Timbangan kan Ada yang memang pakai digital itu. Yo, kan. nah itu tuh ada yang memang dia tuh kadang benar pas, ada yang kadang kurang dikit, ada yang kadang memang dilebih ke kan, Cek, itu kan. Betul. Nah, kita bukan seuzon dengan uang yang bersangkutan bukan, Karena tapi memang alatnya ini. alat ini tuh. alat ini mesin kan. Mesin ini dia tidak pacak kita ajak perasaan. Kalau dia terkecok dikit ya memang terkecok itu kan. Bala Ustaz, mana yang berjualan timbangan kurang tuh pasti dibalikinnya lagi tuh. Iya, nah itu kan harus timbangan. Nah, itu juga berdampak kepada kualitas zakat kita. Jadi maka baguslah lebih daripada kurang. Kan jadi 3 kiloan ke atas lain. Mungkin sikok lagi mungkin lanjut kan? Sempat ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mang Uju. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak nanya, Laju menguju. ada kesamaan apa ada perbedaan antara ratib saman dan ratib hadat? Oh iya iya. Apa itu cuma kita baik Ustaz. Terima kasih atas Ustaz. Yo, siap. Terima kasih. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk menanggapi. Yo, jadi ini pertanyaannya tentang zikir yang tanya menguju ini. Rotib itu artinya tertib ya. Oh, tertib. Nah, pecah kita upacara tata tertib. Itu. Jadi pertama pemahamannya ke situ. Iya, nah ini biar kita ini dulu kan analoginya biar paham dulu. Rotib itu artinya tertib. Cek kita upacara dulu Cek Ilham sekolah kan dulu Oh, langsung SD Ustaz. Langsung SD. Apa langsung kuliah dulu? Tidak kata SD, SMP, SMA. Anak ajaib itu namanya. Anak ajaib ya. Nah, cak kita dulu Cek Ilham waktu sekolah SD, SMP, SMA tata tertib upacara bendera. Laporan komandan upacara kedua pengibaran sang saka. Nah, itu kan ada tertib kan? Tidak boleh itu tidak tertib kan? Oh iya, harus urutan. Iya, harus urutan. Tidak boleh misal baca doa dulu baru ngibar bendera kan? Kacau kayak gitu. Iya. Nah, itu ada pakem nasional. Nah, itu artinya rotib itu sesuatu yang tertib, ada urutan. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dikucak-kucak atau acak-acak. Apalagi dihilangkan itu Ustaz ya. Iya, apalagi dihilangkan. Nah, rotib. Nah, ada dua yang tanyakan mengujuk tadi. Ada rotib itu kalau dalam dunia Islam, maksud itu tertib yang dimaksud itu adalah rangkaian tertib zikir yang disusun oleh tokoh ulama tertentu. Nah, yang disebut mengujuk tadi ada dua. Rotib al-haddad sama rotib saman. Sebenarnya masih banyak. Ada rotib atos, ada rotib idrus, ada rotib rifai, banyak macam-macam itu. Sesuai torikohnya masing-masing. Nah, jadi rotib itu susunan zikir yang dikarang oleh ulama tertentu, tentu sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis. Tidak mungkin menyimpang dari dua itu. Nah, yang disebut mengujuk tadi rotib haddad sama rotib saman. Apakah bagus? Jawabannya bagus galo. Keduanya sanadnya bersambung galo ke Rasulullah baginda Nabi SAW. Kalau rotib al-haddad dikarang oleh seorang ulama besar, seorang mujaddid pada abad ke berapa ya lupa kami. Nah, pokoknya di Yaman itu namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, beliau karena nama beliau lakop beliau itu Al-Haddad, jadi dinisbatkan itu rotib Al-Haddad, rotib yang dikarang oleh Imam Al-Haddad. Nah, ada tertibnya sendiri itu. Adapun rotib saman itu adalah ratib yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani dari Madinah. Nah, ini juga sanadnya tentu bersambung ke Rasulullah SAW. Dan itu ada tertib sendiri. Bedanya apa? Bedanya kalau rotib haddad itu biasa dikamalkan oleh kalangan habaib. Oh itu. Yo. Nah, kalau rotib saman itu dikamalkan oleh kalangan wong-wong Palembang. Makanya Masjid Agung rotib saman, Masjid Darul Mutakin Kuto rotib haddad. Nah, itu perbedaannya. Adapun persamaannya sama-sama zikir, sama-sama mengingat Allah dan Rasul, sama-sama dikarang oleh ulama dan sama-sama bagus serta bersambung kalau ke Rasulullah. Jadi jawabannya bagus. Jangan dibanding-bandingkan. Yang jemaah Masjid Agung jangan nguyok wong jemaah Kuto, yang jemaah Kuto jangan nguyok jemaah Masjid Agung. Kita sama kan? Nah, itu sama, tinggal yang mana yang menurut kita mungkin lebih masuk di kita, lebih nyaman di kita. Jadi seluruhnya bagus, boleh dipilih. Nak dua-duanya bagus, nak salah satu bagus. Yang tidak bagus tuh kadang yang tidak berzikir. Nah, apalagi gawe nak tidur baik soalnya. Nah, mungkin diri dia Cik Ilham ini caranya ya. Nah, jadi itu bagus galau. Nah, jadi perbedaannya apa? Yaitu tadi hanya terletak di gubahan masing-masing dari para ulama. Itu kan Cik Ilham tanya mengujuk tadi pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustaz. Mana dilanjutkan mungkin? Itu nak diangkat apa? Kita angkat sekali lagi mungkin Ustaz ya. Coba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Oh, balik lagi. Apa namanya? Buka ini tadi kan
anak Cik Akbar tadi kan nanya, belum dijawab. Oh, ada lagi yang mana, Cek, kelupaan. pertanyaannya? Iya, Oh, buang yang ini. air, Oh, iya. buang angin, buang pipi sama buang air. Oh, iya. Ayo. Oke. Kasihan dia menunggu. Oh, Pak Cak Siap, Yan. siap, Oke, siap. ya, terima kasih ya. Terima kasih ya Ustaz Ihsan. Iya, sama-sama. Oh, Ustadz Ilham disebut tadi. Nah, Ustadz Ilham. Amin ke Ustadz ya. Amin. Siapa nama Ustadz? Ini memang istilah yang berkembang di masyarakat. Jadi Iya. banyak menyebutkan bahwa kalau kita bulan puasa berenang atau mandi di sungai, Iya. tiba-tiba buang angin mungkin Ustadz. Iya. Cak mana itu puasanya Ustadz? Mau kasih tadi Cek yang sudah mengingatkan, yang sudah bertanya juga mohon maaf kami tadi Agak kelalian. lali. Iya, kelalian. Nah, lah banyak gue pikir nih. Jadi apa namanya itu? Kita kemarin sudah bahas fikih puasa ya. Nah, jadi ada sikot tema khusus. Jadi kalau misal dia itu buang angin atau bahasa Spanyol itu kentut ya. Nah, dalam banyu batal tak puasanya? Jawabnya tidak batal. Tidak. Kentut, nangis, sudah itu meludah, buang ingus, buang belek, buang apa kalau anu tuh kotoran kuping tuh. Ya, pokoknya segala kotoran yang ada di badan itu tidak membatalkan puasa. Kecuali karena dia bersihnya sambil makan nasi batal itu Ustadz. itu lain itu. Bukan bersihnya itu masalah. Beda itu. Iya. Jadi kalau kentut dalam banyu tidak membatalkan tidak. puasa, kecuali banyu itu ditegoknya sudah kentut tadi. Itu. Atau Jadi- misalnya dia terkencing. Tekemek yang lembang atau dia berak mesing dalam banyu batal tak maksudnya tidak juga batal kecuali beraknya itu ditegoknya nah baru batal. jangan. Atau kencingnya yang dicampur banyu tadi. Nah, itu. kalau dia intinya cek ini. Jadi fikih itu kalau dia sesuatu apapun itu masuk ke dalam mulut sampai ke tenggorokan, Batal. itu membatalkan puasa. Kecuali kalau cak orang tuh galak lupa itu. Nah, itu beda bab, Cek. Aku puasa lah 2 piring badal tadi. Iya. Itu beda bab. Kalau Beda dia ya? memang lupa dia tidak batal. Nggak itu. apa-apa. Memang dia Nggak lupa batal, dia. saya. Tapi kalau dia cak lupa, cak ngelali begitulah kenyang baru dia lupa, Lah baru dia kenyang. ingat. Nah, itu lain itu. Minumlah banyak tadi baru ingat. Oh, Iya, nah. ini. Itu namanya nak ngolai Tuhan. Ada oleh Tuhannya itu. Nah, uji malaikat bang sebut aku baca nyentil budak nak sentil sudah. Langsung dapat teguran Ustaz ya. Iya, jadi apapun itu selagi tidak masuk item yang membatalkan puasa maka tidak batal puasanya. Kecuali barang itu sampai ke tenggorokan. Nah, itu. tegok tadi kan nanti masuk. Nah, itu jadi pertanyaannya tadi itu. Kita lanjutkan dulu, Cek. Nah, jadi jemaah ini muliakan Allah Taala, kalau kita maca surah Yasin, nah, sering kita Yasin Cek. Sering. Kalau orang meninggal Malam Jumat biasa. Iya, Ustaz. malam Jumat sudah Ada yang itu. pergi haji, balik haji. Iya, ada tasyakuran, ada dapat anu baru, jabatan baru segala macam. Pokoknya tasyakuran lah, selamatan, Ayo. Galak kita di Indonesia ini macam surah Yasin. Nah, kalau kita buka di surah Yasin itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita kan nak cerita soal Ashabul Qaryah ya. Kami ini muka Quran di HP ini. Bukan muka yang lain. Nah, kita buka nah ya di ayat 13 itu kata Allah wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ahal mursalun. Nah, di sini ada disebut Ashabul Qaryah. Yeah. Artinya buatlah suatu perumpamaan bagi mereka untuk kaum kafir Mekah, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Jadi kejadian ini Cek zamannya Nabi Isa, yang datang ini murid Nabi Isa. Nah, kisah ini disebut Ashabul Qaryah dan diabadikan dalam Al-Quran khususnya surah Yasin. Oh, di dalam surah Yo, Yasin itu. kita lanjutkan lagi ya. Idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Dalam literatur Islam 2 orang utusan ini yang satu namanya Yahya, yang 2 namanya Yunus. Oke. Dalam literatur Nasrani yang satu namanya Yohanes, yang satu namanya Paulus. Nah, hampir mirip kisahnya tapi kagak ada perbedaan dikit. Lalu mereka mendustakan keduanya. Jadi dua murid Nabi Isa ini tadi datang ke suatu penduduk negeri. Nah, penduduk negeri tidak galak meloi ajaran Nabi Isa, artinya ajakan dari 2 murid Nabi Isa tadi. Nah, menolak untuk bertauhid dan menuju kepada Islam. Lalu kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Nah, jadi oleh Allah melalui Nabi Isa dikirimlah utusan yang ketiga. Namanya yang ketiga ini Syam'un As-Safa. Kalau yang kemarin Syam'un Al-Ghazi lain itu, wong Gaza. Ini Syam'un As-Safa. Nah, dalam literatur Islam dalam literatur Nasrani dikenal dengan sebutan Simon Peter atau Petrus. Nah, yang utusan ketiga ini tadi. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi wong tiga nih murid Nabi Isa ini tadi, Hawariyun ini tadi, ngomong dengan penduduk suatu dusun ini tadi, kami ini diutus oleh Allah melalui Nabi Isa untuk
menyempurnakan konsep ketuhanan kamu, untuk mengajak kamu kepada jalan yang benar, untuk menyembah kepada Allah. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri, wong dusun-dusun ini tadi, menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun, kamu hanya berdusta. Jadi wong dusun tadi, kamu tuh manusia sama becak kami. Nah, jadi wong dusun itu tidak mungkin Allah tuh mengutus kamu pembohong, ngotaki kami. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar para utusannya kepadamu. Jadi para rasul yang masuk sini, wong tiga tadi, muridnya Nabi Isa tadi kan. Nah, dan dalam literatur Nasrani juga, di kawan-kawan kita yang Nasrani itu mereka juga menyebut rasul, utusan itu kan. Nah, wong tiga tadi, Allah tuh mengetahui bahwa sungguhnya kami ini memang benar-benar utusannya untuk ngajak kamu. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Adapun kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Tugas kami cuma nyampai ke baik. Kamu nak nerima payun dan enggak sudah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum min adzabun alim. Mereka penduduk negeri menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami merajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Nah, jadi jika tuang penduduk negeri belarilah dari sini. Man kamu tidak belari, kamu aku rajam. Nah. Jadi ada sedikit ancaman Ustaz. Memang diancam pada waktu itu kan. Qalu ta'irukum ma'akum ain tukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka para rasul wong tiga yang tadi ngomong, kemalangan kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan lalu kamu menjadi malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi jika to Rasul utusan Nabi Isa yang tiga yang tadi, kesengsaraan yang kamu alami ini karena ulah kamu dewe. Nah, kamu udah tunjuk peringatan sudah. Apakah kamu masih nak membangkang ya kira macam itu kan? Sedangkan kamu ini kaum yang melampaui batas karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Nah, jadi tiga utusan ini ngajak suatu kaum itu untuk masuk Islam, mengajak bertauhid kepada Allah. Kaum itu tidak galak, membangkang, bahkan nak ngancam. Nah, dari ujung dusun, kira-kira di selo-selo dusun itu ada kok seorang laki-laki bergegas dari ujung kota tadi sambil berlari-lari. Nah, wong lanangnya tadi berlari-lari, marai wong yang lagi berdebat dua kubu tadi. Ngapa itu? Yang wong datangan ini tadi bertiga utusan Nabi Isa sama wong dusun tadi. Uji dia ngomong, oi, wong penduduk kampung kira macam itu kalau dalam kita Palembang iya, tapi tidak ada. Tapi itu bahasa Suryani zaman itu Perumpamaannya nih. Kaget ngomong, oi, belum ada kaget. Jadi jika tuh ini yang wong lanang baru datang tiba-tiba berlari ngas-ngasan ini tadi, wong penduduk kampung pelok ilah wong tiga tuh utusan itu. Nah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Pelo ilah wong yang tak minta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka ini cuma ngajak kamu berdakwah, bukan nak minta duit kamu. Nah, itu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka ini memang wong yang dapat petunjuk dari Tuhan. Uji kata wong lanang tadi. Nah, wong lanang inilah yang bergelar Habib An-Najjar. Artinya wong yang mencintai maksud itu dia galak melok utusan Nabi Isa. An-Najjar itu tukang kayu, profesinya sebagai tukang kayu. Jadi dia ini wong biasa, biasa. Iya, tukang kayu, bukan toke kayu lain kan? Beda. Dia ini tukang, artinya yang memang membuat bekerja. Nah, jadi dia ini wong yang ekonominya menengah ke bawah, untuk wong biasa. Wa mal ya'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jika to Habib An-Najjar nih, dak ngerti alasan aku untuk tidak menyembah Allah. Karena dengan dia lah kaki aku bakalan balik. Kita lanjutkan lagi ya. A'takhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Mengapa aku harus mengambil sesembahan-sembahan selain Allah? Ngapa aku nak nyembah yang selain dari Allah? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, kalau Allah tu bakal ngadab aku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Nah, jadi jika toh Habib An-Najjar ini
pertolongan orang kampung itu tidak berguna bagi aku kalau aku tidak ada beriman kepada Allah. Iya. Dan mereka juga tidak percaya nolong aku walaupun dia dewean meloi dari 3 utusan Nabi Isa yang tadi. Inni idzal fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku jika berbuat begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau aku melok ilang gawe wong dusun ini katanya, aku pasti melok sesat gitu. Habib An-Najjar. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarlah pengakuanku. Ya Allah, jika Habib An-Najjar, aku beriman kepada Engkau, dengarlah pengakuan aku hari ini ya Allah. Qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Akhirnya Allah mengatakan kepada dia, kepada Habib An-Najjar tadi, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu, dia Habib An-Najjar itu berkata, aduhai sekiranya kaumku mengetahuiku. Jadi ceritanya cek ini cek. Oleh wong kampung tadi, katanya, ayah Habib An-Najjar nih wong kita, malah meloi wong ini katanya, kurang ajar budak ini. Kira itu ya. Akhirnya beliau dihukum. Oh, dihukum. Nah, dihukum ada beberapa versi. Yang pertama ngatakan versinya itu dia dirajam, dimasuk dalam tanah, dirajam sampai mati. Ada versi kedua ngatakan beliau disuruh tegak pucuk gunung, tutup matanya dipancung. Nah. Kepalanya menggelinding dari pucuk gunung itu sampailah ke lereng gunung. Waduh. Nah, jasadnya juga akhirnya dimakamkan. Yang makamnya itu ialah tempat kepalanya berakhir menggelinding. Oh. Nah, jadi sarkofagusnya itu kotak petinya itu sampai sekarang masih ada. Di mana itu? Di kota Antakya, Turki. Nah, versi Muslim mengatakan kejadian itu terjadi di kota Antakya, Turki dengan adanya 4 makam. Iya. 3 yang utusan Nabi Isa, Sikok yang Habib An-Najjar dusun Melok utusan tadi. Nah, yang sedangkan dalam tradisi Nasrani dikatakan itu terjadi di Palestina. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu Habib An-Najjar sudah meninggal, sudah dihukum tadi, beliau bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi kata Allah, wahai laki-laki masuklah kau ke dalam surga. Artinya dia memang sudah dapat jamin surga karena dia mengikuti ajaran yang benar dan dia mati dalam keadaan martir atau syahid, gugur membela imannya. Nah, uji Habib An-Najjar, ya Allah, andai baik, seandainya wong-wong dusun itu nyingo surga yang kau janjikan itu. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mak mano Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk wong-wong yang dimuliakan. Andai kata dusun tu tahu yang ku alami saat ini gitu sudah mati. Oh, katanya pasti mereka akan ikut. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Setelah dia dibunuh, Habib An-Najjar, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya dan kami tidak perlu menurunkannya. Nah, jadi kaum itu tidak ada diazab, tapi kaum itu tetap mendapat laknat kelak ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, in kanat illa sahhatan wahidah fa idahum khamidun. Azab mereka itu cukup dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Jadi akhirnya kaum itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kaum itu mati seketika. Sedusun anget itu jeung Palembang mati galau kena azab. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besar penyesalan diri para hamba itu setiap datang seorang rasul kepada mereka selalu memperolok-olokkannya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, kisah dari Ashabul Qaryah ini dapat kita ambil kesimpulan, kita ambil pelajaran bahwasanya walaupun kita cuman sebatang, artinya kita dewean, kita di jalan yang benar, kita tidak boleh takut. Artinya Allah tetap bersama kita walaupun wong dominan ndak do baik berpihak ke kita. Iya, ndak berpihak ke kita dominan tadi. Karena kita benar, maka kita tetap harus teguh dengan pendirian kita. Dan Allah akan menjanjikan tempat terbaik ataupun hadiah terbaik kepada kita yang berada di jalan yang benar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala, karena waktu kita sudah mepet dan penghujung sudah terjepit ini, maka kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun perbuatan. Pada Allah kami mohon ampun. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar dan penanya yang sudah menyaksikan siaran ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Kami akhiri. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, becek kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian dia berakhir juga kebersamaan kita untuk dialog Ramadan di Hikmah Ramadan untuk edisi hari ini 29 Ramadan 1446 Hijriah dan juga bertepatan dengan 29 Maret 2025 ya. Dan kita akan segera menuju ke kawan-kawan atau rekan-rekan kami yang ada di Masjid Agung Palembang untuk kembali kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang, di mana kita akan menantikan program menanti waktu berbuka puasa. Terima kasih minat dengarnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sudah kita peloi bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.